sangat mengapresiasi. Saya lihat gitu di BKK ini dia mau melibatkan gitu konten-konten gitu ya. Saya lihat semua saya pelajari. Memang begitu, memang harus seperti itu gitu. Bersyukur sudah punya ide seperti itu dan mungkin bisa nanti diikuti oleh yang lain gitu ya. Kenapa? Karena kalau nggak mengikuti akan ketinggalan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di lesehan bareng BKK. Oke Mas ya, hari ini kita podcast lagi nih Mas ya. Karena mungkin pemirsa itu lupa ya Mas, atau sudah lama nih nggak podcast bareng kita Mas ya. Sekarang kita mau podcast lagi nih bareng siapa? Bu dosen ini ya. Bu dosen. Bu dosen yaitu Bu Winda Feryana SEMM. Beri tepuk tangan dulu dong Mas ya. Beri tepuk tangan dulu. Nah ini teman-temannya adalah Bu Winda ya. Nah Bu Winda, apa kabarnya nih Bu Winda? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah sehat ya Bu ya. Alhamdulillah. Kesini tadi sama siapa Bu? Itu tadi bareng sama anak habis nyoblos, diantar sama anak. Kesini. Iya. Karena bertepatan hari ini tuh pas pemilihan kepala daerah serentak Mas ya. Oh iya. Jadi Benar banget. Bu Winda tadi tuh nyoblos sama anaknya terus langsung ke sini ya. Benar banget. Terima kasih ya Bu sudah menyempatkan nih untuk hadir di tempat kita Mas ya untuk podcast nih ya. Ini Bu Linda, kan Bu Linda dosen ya Bu. Ya, Itu benar. udah berapa lama sih Bu jadi dosen tuh Bu? Wah, ini jadi mau cerita panjang ini ya. Ibu itu Iya. jadi dosen, ibu tamat dari kuliah S1 tahun 97. Heeh. Jadi pulang kampung, nah, udah ke Jakarta kemana-mana ini kan nyari kerja di Jakarta. Kemudian dipanggil pulang aja sama orang tua tahun 98 saya pulang. Kemudian sempat kerja di tempat lain dulu. Tahun 99 saya sudah mulai kerja ngajar di STIE Trisna Negara. Jadi dari zaman baru tamat kuliah sampai dengan sekarang anaknya sudah 3 nih Pak. Oh, Iya, tiga ya sudah Bu. tiga. Wah. Sudah 3 anaknya sekarang. Alhamdulillah. Mas ada berapa anaknya? Masih Proses ya. Masih proses ya teman-teman Masih ya. proses. Ternyata masih proses. Ya. Mungkin Mas Arif mau tanya sama Bu. Berarti Winda. udah lama bener ya Bu ya? Udah 25 tahun. Udah 25 25 tahun. tahun, Keren loh. Berarti udah Halo. dosen kawaan bener ya? Benar. Ya, tapi kan ilmu itu kan berkembang kan ya, jadi kita harus terus ikut mengikuti perkembangan. Jadi kalau kita hanya terpaku yang lama-lama saja, jadi yang kita kasih ke mahasiswa jadinya usang kan gitu. Jadi kita harus benar. walau kita sudah usianya seperti ibu, walau sudah 50 ke atas kayak gini, tetap terus belajar. Jadi bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang artinya up to date untuk mahasiswa gitu. Karena kalau kita nggak mengikuti seperti itu, akhirnya ketinggalan. Karena sekarang mereka tinggal lihat aja kan semua materi dari media sosial, dari internet segala macam kan sudah banyak. Jadi kita juga walaupun udah segini masih tetap semangat, tetap belajar, nggak pernah nggak belajar, tetap belajar. Update terus berarti Bu. Update terus. Keren. Ya. Oh iya Mas, Ah. kan ibunya tadi kan dosen kan? Oh. Ya, dosen apa nih Bu? Kalau spesialisasi ibu sebenarnya dosennya dosen akuntansi, ibu ya ngajar akuntansi, jadi mengenai pembuatan laporan keuangan, tentang pentingnya laporan keuangan di dalam suatu usaha atau organisasi. Nah sampai juga dan juga ada sudah sampai sekarang juga ya banyak ya yang diajar ya dari statistik, ilmu-ilmu pasti sampai dengan marketing, pemasaran, ya. Kebetulan ya Mas Arif ya. Kebetulan banget nih. Pas banget nih guys. BKK ini Iya. juga perlu Dia marketing ya, marketing yang mix ya. bener-bener pas ya. Bener Bu, itu kita nanti mau tanya-tanya tentang marketing mix Boleh, ya Bu. boleh, Sampai boleh. nih tadi Bu bilang pentingnya membuat laporan keuangan dalam bisnis nih Bu ya. Nanti Oh, iya, mungkin kita boleh sharing-sharing seperti itu Bu ya. Boleh. Aku mau tahu juga nih Ibu dosennya di mana tadi Bu? Di STIE Trisna Negara. Wow, di STIE Trisna Negara. Mantap banget ya teman-teman ya. Mas Arif mungkin mau tanya? Kita mulai Bu ya. Boleh. Tentang marketing tadi ya. Oh iya tadi tuh kan Mas Kak Ilham kan tanya tentang mic tuh. Mic itu sebenarnya tuh ada beberapa itu Strateginya. strateginya. Oh ya, jadi marketing mix itu sebenarnya kumpulan dari strategi-strategi yang dibuat gitu ya, untuk agar supaya kita kan dalam bisnis itu bagaimana kita
produk yang kita jual itu bisa sampai dengan ke tangan konsumen dengan tentunya dengan terjual cepat. Kemudian nah yang dibahas di sini adalah bagaimana strategi yang akan kita lakukan, bagaimana caranya yang apapun yang kita jual itu bisa sampai dengan ke tangan konsumen, cepat ke tangan konsumen. Ya, jadi itu isinya semua strateginya apa yang akan kita lakukan gitu. Bagaimana misalnya kita punya usaha nih, apa yang akan kita lakukan agar supaya usaha kita itu bisa laku dengan cepat. Itu kira-kira ada berapa strategi itu Bu dalam marketing di situ Bu? Kalau secara teoritis marketing itu ada 7 ya. Jadi strateginya ada 7. Jadi kalau bisa boleh saya jelaskan, ada 7 itu. Yang pertama dalam usaha itu yang paling pertama gitu, paling awal adalah kita harus menentukan apa produk yang akan kita jual. Gitu. Jadi tahu gitu loh. Jadi produk ini apa sih gitu, yang mau kita jual ini seperti apa. Kita dah tahu mau apa yang akan kita jual, kita harus tahu juga siapa nanti pemakainya gitu. Jadi pangsa pasarnya tuh kita harus pelajari dulu sebelum kita mulai bisnis. Oh, pangsa pasarnya yang pertama mungkin kalangan ibu-ibu, kemudian juga pangsa pasarnya remaja gitu, kemudian anak-anak gitu. Jadi kita sudah tahu sebelum kita memulai usaha produk yang akan kita jual itu untuk siapa gitu loh. Itu namanya strategi produk. Jadi kita harus mengenal betul produk yang kita ini kan apa akan kita jual, kemudian siapa nanti calon-calon pembelinya. Itu bahasa mudahnya gitu ya, pembelinya. Kemudian strategi yang kedua kita udah produknya, price-nya, harganya. Nah, jadi strategi harga mungkin kalian sering lihat tuh kalau di mall ya, kok harga-harganya tuh nggak pernah ada harga yang pas gitu ya, misalnya 10.000 nggak ada kan? Pasti 9.500 atau 9.700 begitu kan? Benar. Nah, itu sebenarnya dalam ekonomi itu adalah strategi yang memancing agar konsumen mau membeli. Kenapa? Kalau dia berpikir harganya genap 10.000 sepertinya ini ya besar gitu nilainya. Kalau masih 9.700 walaupun kembalinya hanya 300 ya, 3.300 ya, dia masih punya kembalian. Apalagi pasarnya ibu-ibu gitu. Itu juga termasuk salah satu strategi. Dan juga harus kita lihat ini ya, pasar ya gitu. Pesaing kita tuh siapa misalnya ya? Dia jual dengan harga begini. Mungkin seseorang kan sebelum memutuskan menjual pasti dia akan memperhitungkan berapa modal dia, kemudian berapa keuntungan yang dia mau ambil kan gitu. Benar. Baru dia menentukan harga kan. Nah, kita juga harus melihat juga harga yang ditentukan oleh pesaing itu berapa. Nah, gitu. Itu juga harus jadi pertimbangan kita. Berarti itu price. Berarti kita harus survei dulu berarti ya. Nah, itulah tadi dari produk tadi, itulah kita harus melakukan survei dulu. Jadi sebelum kita memulai usaha, lakukan terlebih dahulu survei pasar. Ya, studi inilah ya namanya ya, kalau mau apapun usaha itu sebenarnya kita harus melakukan studi ini dulu ya. Segala macam ya, mulai dari siapa kira-kira pesaing kita, kemudian setelah itu ada berapa yang sejenis yang sama dengan kita. Nah, itu studi dulu berapa harga yang mereka sudah memberikan gitu, tetapkan. Nah, gitu itu harus jadi pemikiran kita juga. Ternyata luas banget ya Mas. Luas banget nih. Sebelum kita melangkah, kita harus tahu dulu ya Bu ya intinya. Ya harus tahu dulu, harus tahu dulu. Dengan produk yang sejenis orang tuh jual dengan harga berapa, gitu. Nah, kalau bisa kan kita tetap dapat keuntungan, tapi kalau bisa kita bisa bersaing gitu. Walaupun hanya 100 rupiah bedanya, orang pasti sudah mulai berpikir nantinya gitu. Di sana lebih murah. Apalagi kalau pangsa pasar kita tadi, kita mengetahui produk yang kita jual tadi ya. Pangsa pasarnya kita kan harus udah tahu nih. Ibu-ibu tuh sukanya yang seperti apa sih? Nah, gitu. Harganya gimana sih? Ibu-ibu itu kalau harganya beda sedikit saja dia sudah langsung berpikir, dia akan berpaling gitu. Nah, itu kalau strategi harga. Kemudian place ya, ada yang ketiga itu ada tempat. Tempat ini juga ini menjadi salah satu yang harus kita pikirkan dalam memulai sebuah usaha. Bagaimana caranya tempat kita usaha itu bisa dijangkau dengan mudah gitu. Bisa dijangkau dengan mudah oleh konsumen gitu. Ya pasti itu kan termasuk salah satu layanan lah yang kita berikan gitu ya, dengan mudah, dengan lancar, dan juga mungkin nyaman. Itu tempat kan ya, mungkin dari halaman parkir, kemudian ya percuma kita di tengah
tempat yang ramai tapi nggak ada tempat parkir gitu. Orang cuma ngelihat aja lewat-lewat, di mana mau parkir nggak bisa kan. Nah, itu strategi juga, strategi namanya place. Jadi ada 3 nih, ada produk ya, price, kemudian place, tempat ya. Jadi tempat itu juga sangat mendukung. Sebenarnya marketing mix ini kalau dulunya itu hanya 4, hanya 4 saja yang nah, yang satunya lagi tadi produk ya, kemudian price, kemudian place, kemudian promosi. Nah, kalau dulu baru 4 ini. Marketing ini kemudian dikembangkan lagi sesuai dengan perkembangan zaman menjadi 7. Nah, promosi. Nah, promosi ini saya sudah lihat ini, sebelum ini saya pelajari. Saya sangat bersyukur bahwa sekarang seperti BKK gitu ya, sudah melibatkan untuk promosinya, sudah melibatkan para kreator gitu ya. Karena apa? Sekarang itu kalau kita masih bertahan dengan cara promosi yang tradisional, kita akan ketinggalan gitu. Kamu bisa lihat nih kalau ke pasar tuh ya, sekarang ke pasar dia kan hanya membuka toko terus jualan. Kita lihat sekarang pasar, apapun yang dijual, mungkin baju segala macam itu mereka sangat ngeluh sekali kan. Nah, sebenarnya itu tadi bukan salah penjual dan juga bukan salah konsumen. Kenapa? Penjual harusnya sudah bisa membaca. Selain dia punya tempat, dia juga harus promosi melalui apa? Sekarang kan banyak nih, melalui media sosial ataupun juga melalui internet kan, bisa melalui email, kemudian melalui internet segala macam. Dia harus mampu dan menguasai itu. Kenapa? Kalau dia tidak mengikuti, ya akan ketinggalan. Jadi nggak ada yang bisa dikeluhkan sekarang. Memang modelnya seperti itu. Untuk apa konsumen sekarang hanya dari kamar saja, dari HP saja dia bisa pesan barang? Gitu ya. Kenapa dia masih capek-capek ke pasar? Nanti enak kalau ke pasar tuh langsung beli itu, ini tujuh. Ibu-ibu tuh biasanya bawa uang misalnya 500.000 ke pasar mau beli sayuran. Ngeliat yang lain nanti sudah berpikir mau beli baju, padahal mau beli sayur tadi nih. Katanya mau beli sayur kan, katanya dipanggil sini mampir dulu, beli baju. Nah, itu dihindarkan sebenarnya gitu ya. Nah, tetapi itulah tadi Ibu kan juga di Oku Timur kan sebagai Dewan Pengupahan ya. Kami dulu setiap sebelum menentukan upah masih pakai incaran lama, bukan yang sekarang kan pakai data statistik ya. Waktu survei pasar itu kami survei semua harga-harga gitu. Jadi pedagang pasar tuh mengeluh. Nah, sebenarnya itu tuh makanya kata saya, Ibu punya putri kan, punya anak enggak, punya putra putri kan gitu, udah kuliah, berapa besar anaknya, Bu tolong dilibatkan Bu, anak muda itu dilibatkan. Karena sekarang kalau Ibu mau ngeluh nggak bisa, Ibu tetap di sini tetap ini tempatnya, tetapi bagaimana caranya produk yang Ibu jual itu bisa menjangkau bukan hanya orang yang datang ke pasar saja gitu. Dengan dari HP bisa pesan, mungkin mulai dari nganter gitu kan, bisa diantarkan ke tempat gitu kan. Itu mempermudah konsumen karena sekarang ya sudah zamannya begitu. Mengikuti zaman ya. Mengikuti zaman. Iya, mengikuti zaman. Nah, itu kalau strategi yang yang keempat ya, promosi. Jadi promosi itu yang memang harus dilakukan. Kalau industri ini, usaha ini kan dagang ya. Perusahaan itu kan ada 3, dagang, industri sama biasa gitu ya. Kalau industri misalnya kan ada bagian produksi, ada bagian pemasaran. Pemasaran tadi khusus dia bagaimana caranya produk yang dia hasilkan itu bisa dikenal dulu. Orang percaya dulu, bagaimana orang percaya dengan yang dia jual, baru biasanya orang akan membeli. Memberi kepercayaan itu adalah langkah awal agar supaya nanti dia setelah membeli dia akan kembali lagi. Jadi kepercayaan itu tadi. Itulah yang namanya marketing mix. Jadi dari mau mulai usaha pun kita sudah perhitungkan benar-benar. Iya. Mantap banget nih. Dari 7 itu kita harus kuasai dulu berarti sebelum kita memutuskan untuk membuka usaha gitu. Iya. Dipelajari semua dulu, siapa sih pembeli kita, kemudian mau di mana kita buka usahanya, siapa pesaing kita, berapa harga yang mau kita tetapkan, pakai studi kelayakannya dulu, dipelajari terlebih dahulu. Ya, Bu pengen buka usaha ini Mas Arif. Kira-kira mau buka apa ya Mas? Itu nanti kita pikirkan lagi ya Mas Arif ya. Ini Bu, tadi Bu sudah menyinggung nih tentang jenis marketing ya Bu. Itu ada berapa sih Bu jenis marketing nih yang pernah Ibu alami dari dulu sampai sekarang nih Bu, jenis marketing? Oh iya.
kalau jenis bicara masalah jenis marketing itu ada 3 ya. Kalau zaman dulu tuh namanya marketing tradisional. Masih ingat nggak? Kalau zaman dulu kan promosinya lewat radio gitu kan. Kalau sekarang masih nggak tuh? Radio tempat kita masih nih. Masih ada nih, 1-2 tuh masih ada. Masih ada ya. Ingat saya dulu STIE itu tahun 97 ya, kalau promosi itu kan lewat radio. Kenapa? Karena zaman dulu orang dengar radio kemana-mana kan, dengan drama. Karena belum ada media sosial segala macam yang segencar ini kan. Jadi media itu namanya tradisional. Kemudian juga mengenai pamflet iklan ya, yang dipasang di jalan-jalan raya, kemudian di media cetak lainnya seperti televisi, di koran. Nah itu cara yang tradisional. Cara itulah upaya mereka untuk mengenalkan produknya. Mereka pasang-pasang di jalan-jalan gitu, billboard kan. Kemudian juga itu, kemudian juga melalui koran-koran, kemudian melalui pendengaran ya, media radio, televisi. Nah itu yang tradisional. Kemudian yang kedua digital. Nah ini saya sangat mengapresiasi. Saya lihat gitu di BKK ini. Dia mau melibatkan gitu konten-konten gitu ya, saya lihat semua saya pelajari memang begitu, memang harus seperti itu gitu. Bersyukur sudah punya ide seperti itu dan mungkin bisa nanti diikuti oleh yang lain gitu ya. Kenapa? Karena kalau nggak mengikuti akan ketinggalan tadi. Itulah tadi kita nggak bisa ngeluh, nggak bisa jadi contoh ya mungkin. Bisa jadi contoh. Kalau saya lihat karena semuanya link ininya ada semua, saya lihat ini kemarin dikirimkan, ini Bu, ini YouTube-nya, ini IG-nya, ini FB-nya, ini TikTok-nya, ini YouTube dari YouTube-nya. Oh saya lihat gitu, pantas saya sering lihat kok BKK ini di mana ya dulu pertama kan di mana ya tepatnya? Oh ternyata yang ini. Di sini ya Bu ya. Tepan dulu dong untuk BKK. Ibu kira itu di Jakarta apa gitu kan? Sudah saya lihat kok kayaknya orang sini ya gitu ya. Nah baru saya senang kan gitu kan. Ternyata di sini sudah bisa menggait yang seperti itu dan juga sudah bisa bikin konten-konten yang artinya yang sifatnya sosial gitu ya. Itu kan akan menarik itu. Orang tertarik dulu kan, nonton dulu konten yang kita kasih tadi kan, kemudian nanti apa sih itu BKK? Nah itu di mana sih lokasinya kan gitu. Nanti pasti ke sini, lihat barang-barangnya, banyak rupanya, dari baju anak-anak, katanya remaja, ibu-ibu, ada semua di sini. Nah itu. Dan ada juga yang spesial nih. Apa itu? Tas ini. Tas juga. Ini dari BKK nih ya? Iya benar banget nih, keren. Juga produk dari BKK nih teman-teman ya. Iya, produknya berkualitas, kemudian harganya masih bisa terjangkau ya. Gitu ya. Terus tadi sudah tradisional, digital, satu lagi apa ini Bu? Media sosial. Media sosial. Iya. Karena sekarang ini bukan hanya remaja saja, ibu-ibu kan sekarang juga sudah malas nih yang mau belanja. Zaman dahulu kan kalau mau lebaran gitu kan. Ibunya ajak suaminya bawa anak-anaknya ke kota, ke Palembang atau ke Jakarta beli baju. Lah itu ongkosnya udah berapa? Kan ongkosnya udah berapa? Belum nginepnya, belum makannya. Udah berapa harga bajunya cuma 500.000, habisnya untuk biaya lainnya. Benar banget Bu. 3-4 kali lipatnya. Nah sekarang kan yang dibutuhkan masyarakat tadi bagaimana caranya dengan hanya melihat di rumah dia sudah bisa milih-milih baju dengan kualitas yang sama. Biasa itu juga lebih bagus dan dengan biaya yang lebih murah karena nggak perlu ini lagi hanya memikirkan biaya ongkir kan, ongkos kirimnya saja, jadi menghemat itu juga. Dan teman-teman juga bisa nih Bu, kalau mau seperti Bu sampaikan ya, mungkin ada di luar kota nih, daripada bingung ya, bisa langsung aja nih cek di toko oren kita juga ada, terus di TikToknya kita juga ada loh. Jadi bisa teman-teman yang di luar kalau mau barang-barang tempat kita langsung aja nih ya. Jadi kita udah pas banget sebenarnya kita ya Bu. Sudah pas banget. Sudah pas benar. Ibu ya kebetulan nih Pak Napoleon kan dulu mahasiswa kan saya memang senang gitu ya. Jadi kuliah gitu ya, pendidikan tinggi itu bukan hanya mau jadi pegawai saja. Ya. Menjadi yang paling utama, apalagi sekarang sesuai dengan moto kami di Istana Negara itu menjadi entrepreneur gitu, menjadi wirausaha. Bagaimana caranya? Kami terus membina. Kami ini ada lagi nih mahasiswa ibu juga dari Gayam Geprek itu terus kami ikut semua pelatihan kami kirim. Kemudian dia kemarin dapat juga dari pelatihan untuk kuliah 1 semester di Unila 2 orang. Dia dari rumahan aja cuma buat ayam geprek, akhirnya sekarang alhamdulillah
udah terkenal ayam gepreknya Mas Boy itu loh. Nah itu binaan itu dari kampus STI Tirsanegara. Jadi di kampus Ibu STI Tirsanegara itu juga wah mantap banget ya Bu. Jadi fasilitasi terus ya Bu ini mahasiswanya ya. Sesuai dengan visi misinya kan kita kan menjadi entrepreneur. Jadi menghilangkan paradigma yang lulus mau jadi pegawai saja gitu. Bahwa pekerjaan itu bukan hanya menjadi pegawai saja gitu. Bagaimana caranya kita menjadi seorang wirausaha seperti yang punya BKK gitu ya. Keren, tepuk tangan dong. Atau mau jadi konten kreator juga boleh. Juga boleh ya Bu ya. Konten kreator. boleh. Itu media sosial ya, bisa FB, IG tadi ya, TikTok, kemudian toko oren segala macam itu yang namanya media sosial. Mas Arif mungkin pertanyaan terakhir mungkin Mas Arif. Pertanyaan terakhir ya. Jadi kenapa kita harus buat laporan keuangan? Oh ya, itu mengenai laporan keuangan setiap usaha gitu. Itu sangat penting ya. Awal usaha, caranya bagaimana? Banyak nanya nih, caranya gimana Bu? Untuk buat laporan keuangan tuh awalnya tuh gimana? Yang paling pertama sebelum kita membuat laporan keuangan, kita harus memisahkan mana uang modal kita untuk usaha, mana yang memang untuk kebutuhan kita hari-hari. Tidak boleh dicampur adukan. Jadi harus tertib dulu nih dari awal, dari diri kita sendiri. Begitu kita akan mulai usaha, pisahkan mana uang untuk usaha, mana uang pribadi. Gitu. Nggak boleh. Mungkin kalian lihat ya prinsip orang Cina ya. Kalau dia walau cuma jualnya manisan gitu ya, dia mau beli kecap gitu ya. Walau di toko dia jualan, dia beli, gitu. Dia bayar gitu. Karena dia sudah pisahkan mana kita kan tahu nih rata-rata kita pribadi kan misalnya per bulannya berapa nih keluar uang kan ya, pengeluaran kita berapa ya. Ya udah itu aja. Nah nanti kan itu supaya kita tahu nanti hasilnya gitu kan, jadi harus pisahkan. Begitu ini akhir bulan, dari bulanan saja semua pendapatan yang sederhana ya, pendapatannya dicatat dulu, kemudian pengeluarannya dicatat dulu, sisanya ada berapa. Itu namanya laporan perubahan modal. Misal nih modal awal kita usaha katakanlah 10 juta, akhir bulan kita dapat 15 juta, kita udah tahu nih oh bertambah nih 5 juta gitu. Nah ini tadi kalau kita 5 juta tadi ini kan labanya gitu ya, labanya. Kalau kita ambil ini tadi untuk kepentingan pribadi akan muncul laporan keuangan. Namanya di laporan perubahan modal akan muncul namanya PRIP ya, atau PRIPE, kalau itu PRIPE, pengambilan uang untuk kepentingan pribadi. Jadi ketahuan. Jadi dari awal seperti itu, pisahkan dulu mana uang untuk modal, mana uang untuk pribadi. Jangan uang modal udah di mentang-mentang nambah terus dan bisa gaji pegawai, akhirnya nggak karu-karuan dipakai untuk beli ini beli itu. Jangan, biarkan dulu usaha kita berkembang gitu ya. Memang itu kita usahakan untuk menambah pendapatan kita, kesejahteraan kita, tetapi akan baik biarkan dia berkembang dulu. Nanti ya kalau yang kita ya begini-begini saja. Kalau mau lebih gitu kan artinya ya nanti gitu ya, kalau sudah benar-benar sudah berkembang gitu. Itu yang pentingnya gitu loh, laporan keuangan. Dan kita tahu jelas gitu berapa sih posisi keuangan kita. Kalau dalam laporan keuangan itu kan ada aktiva, ada pasiva gitu ya. Di aktiva itu kan ada harta. Harta itu kan macam-macam tuh, ada 4 tuh. Ada harta lancar, ada harta tetap, ada harta tetap tak berwujud, ada harta lain-lain. Itu harta namanya. Misalnya nih, jumlah harta itu kan sama dengan jumlah pasiva, aktiva sama dengan pasiva. Harta itu akan sama dengan hutang plus modal. Kita bisa tahu nih, harta kita 100 juta. Yang 100 juta ini tadi dari hutangnya berapa, modal kita sendiri berapa. Gitu. Jadi, ternyata harta saya 100 juta ini rupanya dari hutang saya 90 juta, punya saya baru 10 juta. Nah, gitu. Jadi tahu dengan jelas kita gitu. Kalau kita sudah membuat laporan keuangan. Yang pastinya kalau untuk pemilik itu ya, dia tahu nih, pasti tanya, untung saya berapa ya? Nah, itu dari laporan lah baru. Gitu. Berarti kita itu kalau mau jadi itu harus detail banget ya. Iya, tertib dulu. Tertib, sudah itu ya memang prinsipnya ekonomi ya. Bagaimana caranya pakai prinsip ekonomi yang teliti, tertib. Karena itu merupakan salah satu faktornya yang kata disiplin gitu ya. Akan kita tertib itu jadi akan membuat laporan keuangan yang baik nantinya. Dan akan memberikan itunya ya,
Ya manfaatnya kita tahu dengan jelas posisi keuangan kita tuh loh, uang kita tuh dari mana saja dan tuh bentuknya apa saja kita tahu dengan jelas gitu. Ya apalagi dananya misalnya kita dari pinjam gitu ya, dari pinjaman gitu. Itu kan kalau kita buat laporan keuangan kita bisa tahu nih, oh harta kita ternyata yang banyak itu dari hutangnya berapa, modal kita sendiri ada berahannya berapa, itu akan ketahuan. Keren banget, luas banget nih. Tepuk tangan dong Mas Arif. Ibu ya Allah, keren banget. Keren banget. Mantap. Wah, ada lagi Mas Arif yang tanyakan? Oh, mungkin udah cukup ya. Cukup ya. Itu tadi udah membantu kita dan teman-teman semuanya. Benar banget ya guys ya. Iya, teman-teman, itulah tadi ya lesehan kita bareng Ibu Windanya ya. Terima kasih banyak. Teman-teman, ternyata membuka bisnis ya atau usaha itu bukan hanya perlu modal ya Bu ya. Bukan tetapi kita juga perlu pertimbangan-pertimbangan agar kita melangkah ke depannya itu bisa lancar jaya tentunya Bu ya. Benar, ya. Oke, teman-teman ya, boleh nanti kalau teman-teman ada pertanyaan, boleh langsung ditulis di kolom komentar ya Mas Arif ya. Bener banget. Nanti akan dijawab ya oleh Bu Winda. Bisa nanti melalui VT ya. Jawabnya melalui VT Bu ya, boleh ya Bu. Boleh. Ya. Teman-teman, itulah tadi kegiatan kita hari ini. Bu Winda, terima kasih banyak sudah hadir bersama kita ini ya, dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita berdua tentunya Mas Arif ya. Bener dan banget. juga untuk pemirsa yang ada di rumah ya guys ya. Next time kalau misalnya ada kegiatan lagi, bersedia Bu ya. Insya Allah. Oke, mantap banget. Nanti Bu juga welcome banget sama kita ya guys ya. Iya. Oke teman-teman, itulah tadi acara kita. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe supaya dapat informasi video-video selanjutnya. Bener Mas Arif ya? Bener banget. Oke, di akun apa Mas Arif? Bajuku Kekinian. Oke guys ya, cukup sekian. Kalau ada salah kata kita mohon maaf dan kita akhiri Mas Arif. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye bye.